Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, guru SMP Negeri 8 Salatiga, calon guru penggerak angkatan 5 Kota Salatiga. Mohon izin, yaitu saya akan menyampaikan pemahaman modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dilema etika yang menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Video ini untuk memenuhi yaitu syarat untuk melakukan aksi nyata, yaitu saya harus membuat video pemahaman modul 3.1 dan juga infografis pemahaman modul 3.1. Oleh karena itu kami mohon dukungan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu guru semua saat ini berada. Langsung saja akan saya mulai. Dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Perlu diingat bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukan, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, sebagaimana digambarkan dalam segitiga berikut. Ya, inilah yang pertama, harus berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Dan 3 hal inilah dasar pengambilan suatu keputusan. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, individu melawan komunitas, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhir biasanya itu ya berbasis SKL, tanda kelulusan hasil akhirnya, atau ya rapot gitu ya. Kemudian berpikir berbasis peraturan yang ada, berpikir berbasis rasa pedulilah. Inilah kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari rasa peduli. Dan sebelum menentukan keputusan yang baik bagi sesama, ya, itu ditempuh dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, ketiga mengumpulkan fakta yang relevan, 4 melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip pengambilan keputusan. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan adalah
melihat kembali keputusan, dan melakukan refleksi. Nah, inilah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dari seorang pemimpin. Langsung saja kita masuk ke contoh pengambilan keputusan dilema etika yang menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Saya mengambil kasus yang ada di LMS Guru modul 3.1, yaitu kasus Ibu Guru Tati, dan kasusnya adalah sebagai berikut. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda ya, yang dimaksud, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya pada ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar. Ya, seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, itu tadi kasus dari Ibu Tati ya. Nah, sekarang langsung kita terapkan di dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu. Nah, apa nilai-nilai yang saling bertentangan? Yang saling bertentangan adalah ini ya. Situasi tersebut benar bahwa Bu Tati adalah seorang yang disiplin dalam mengajar, termasuk terhadap murid-muridnya, selalu menanamkan disiplin. Benar bahwa Bu Tati melakukan tindakan tersebut terhadap muridnya adalah dalam rangka mendisiplinkan murid tersebut. Antara sikap disiplin dengan cara mendisiplinkan ini adalah kebenaran yang saling bertentangan, di mana cara Bu Tati tersebut tidak relevan digunakan untuk mendisiplinkan murid. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa yang terlibat? Melihat situasi tersebut, tentu ini menjadi dilema bagi saya sebagai teman sejawat. Saya memahami bahwa kita harus menanamkan disiplin pada murid. Di sisi lain, saya memahami dan tidak setuju dengan cara Bu Tati menerapkan pendisiplinan terhadap murid seperti itu. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta apa saja yang relevan dengan situasi? Fakta bahwa Bu Tati adalah guru yang disiplin pada diri dan profesinya. Kinerjanya pun juga bagus, dihormati kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Orang tua pun respek terhadap kedisiplinannya. Hasil didikannya juga berdampak bagus secara kasat mata. Fakta kedua bahwa murid menangis sambil berlutut di depan pintu. Siswa lain mencuri pandang, guru lain berharap ada sesuatu yang terjadi. Guru atau rekan kerja melihat peristiwa tersebut.
Peristiwa tersebut dimaksudkan untuk memberi efek jera pada murid yang berlaku sama di masa yang lain. Di sisi lain, pendisiplinan seperti itu sudah tidak relevan dengan menyakiti hati nurani bagi siapa saja yang melihatnya, baik guru, anak, maupun orang tua. Bisa jadi orang tua tidak terima dan dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Langkah yang keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah. Uji yang pertama yaitu uji legal. Pertanyaan yang harus diajukan di sini adalah, apakah dilema etika itu menyangkut aspek pelanggaran hukum? Bila jawabannya adalah iya, maka pilihan yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun antara benar lawan salah. Pilihannya menjadi membuat keputusan yang mematuhi hukum atau tidak, bukannya keputusan yang berhubungan dengan moral. Uji regulasi atau standar profesional. Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Konflik yang terjadi pada seorang wartawan yang harus melindungi sumber beritanya, seorang agen real estate yang tahu bahwa seorang calon pembeli potensial sebelumnya telah dihubungi oleh koleganya. Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. Uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan. Intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai? Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Walaupun mungkin Anda tidak bisa dengan jelas dan langsung menunjuk permasalahannya ada di mana, langkah ini untuk banyak orang sangat umum dan bisa diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Uji halaman depan koran. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan pada halaman depan dari koran dan sesuatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi masyarakat? Bila Anda merasa tidak nyaman membayangkan hal itu akan terjadi, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi dilema etika. Uji panutan atau idola. Dalam langkah ini, Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seorang yang merupakan panutan Anda, misalnya ibu Anda. Tentunya di sini fokusnya bukanlah pada ibu Anda, namun keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil, karena beliau adalah orang yang menyayangi Anda dan orang yang sangat berarti bagi Anda. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, di mana tindakan untuk mengingatkan Butati tersebut berdampak pada keberlangsungan lembaga pendidikan dari sekarang sampai keadaan setelahnya. Pemikiran untuk membuat citra baik di mata masyarakat ke depannya lebih diutamakan, terlebih sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap psikis anak didik di masa mendatang, agar tidak terjadi traumatik saat sekolah. Langkah yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang akan dipakai adalah prinsip yang akan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking ya, karena berkaitan dengan aturan dengan menjunjung tinggi prinsip dan nilai. Langkah ke-7, investigasi opsi trilema. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Kemungkinan ada,
ya, ada opsi lain, yaitu dengan mengajak diskusi Bu Tati dari hati ke hati tentang situasi yang terjadi. Langkah ke-8, buat keputusan. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang dapat saya ambil adalah mendatangi Ibu Tati, berdiskusi dengannya tentang berbagai hal termasuk situasi yang terjadi saat itu, membuat komitmen yang sesuai bersama-sama tentang cara mendisiplinkan yang pas untuk anak didik di sekolah. Dengan begitu semua dapat teratasi dengan baik tanpa merusak keharmonisan warga sekolah. Langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Menurut saya, cara berdiskusi merupakan cara terbaik untuk dilakukan tanpa menggurui ataupun menjustis, sehingga moral dan etika tetap berjalan beriringan sesuai aturan yang ada. Manfaatnya dapat membuat kesepakatan terbaik untuk masa mendatang terkait disiplin yang akan diterapkan pada semua warga sekolah. Demikianlah materi modul 3.1 dengan contoh pengambilan keputusan dilema etika yang menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi siapa saja yang mendengar dan membaca video ini. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami ucapkan terima kasih.